Hello guys, welcome back to channel Wildan Tarikan, satu-satunya alur cerita film yang menggunakan nama sendiri agar bisa pantos di konten sendiri. Asyik. Hari ini gue akan storyin alur cerita My Wife is Gangster 3, yang dimana kisah ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Aryong yang dituduh membunuh ketua geng Black Dragon yang berada di Cina. Akankah Aryong lolos dari buruan gangster tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Scan dibuka dengan pertemuan dua geng besar di Cina. Yang geng itu bernama Black Dragon dan satu lagi geng tidak diketahui namanya karena tidak disebutkan dalam cerita. Kita panggil saja geng ayahnya Aryong karena Aryong merupakan pemeran utama wanita dalam cerita ini. Dimana geng Black Dragon menyuruh atau meminta ayahnya Aryong agar menyuruh anaknya melakukan tarian pedang karena Aryong merupakan orang yang sangat ahli dalam melakukan tarian pedang. Dan Aryong pun menyetujuinya dan melakukan tarian pedang di hadapan geng saingan ayah tersebut. Tapi ketika Aryong asik menari, dia pun diganggu dengan dilempar kaca oleh salah satu orang geng Black Dragon, yang tentu saja membuat kaki Aryong terkena serpihan kaca tersebut, sehingga membuat Aryong emosi dan langsung menikam orang tersebut menggunakan pedang sehingga menimbulkan kerusuhan. Seketika ayahnya Aryong pun langsung menghentikannya. Sementara itu, saat ketua Black Dragon sedang asik mencukur, tiba-tiba lehernya tersayat sehingga menyebabkan dia mati seketika. Dan mereka pun menuduh Aryong sebagai pelakunya karena Aryong merupakan orang yang sangat lihai dalam melakukan teknik pedang. Dan si botak yang menggantikan posisi ketua Black Dragon mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendamnya dan akan segera membunuh Aryong. Sementara itu, karena dituduh membunuh bos geng Black Dragon, akhirnya ayahnya Aryong menyuruh Aryong ke Korea untuk mengamankan diri dari kejaran Black Dragon. Sementara itu, orang yang bernama Kicul ditugaskan untuk mengawal Kicul saat berada di Korea. Kicul ini merupakan anggota gangster. Kita sebut saja gangster mata sipit karena namanya tidak disebutkan dalam film. Gangster mata sipit ini mempunyai hubungan baik dengan gangster ayahnya Aryong, sehingga gangster mata sipit ini diminta oleh ayahnya Aryong untuk mengawal Aryong saat berada di Korea. Ketua gangster ini menganggap Kicul tahu berbahasa Cina karena Kicul pernah mengatakan bahwa dia pernah berdagang di Cina. Padahal Kicul tidak tahu sama sekali saat berbahasa Cina. Awalnya Kicul menolak, tapi karena dipaksa oleh bosnya, akhirnya Kicul mengikuti keinginan bosnya tersebut. Singkat cerita, Kicul bersama dua orang anak buahnya menjemput Aryong di bandara. Dan setelah berjumpa dengan Aryong, Kicul pun membawa Aryong untuk bertemu dengan bosnya. Sementara itu, bosnya Kicul sedang rapat bersama dengan anggota saingannya atau gangster saingannya yang bernama Gangster Chopper, di mana dia rapat dengan ketua gangster tersebut. Dan setelah Kicul dan Aryong sampai, ketua gangster Chopper tersebut memutuskan untuk pulang. Sementara itu, setelah Aryong dan bosnya Kicul basa-basi, Kicul pun membawa Aryong ke tempat kediamannya. Setelah membawa Aryong masuk, penerjemah mereka pun akhirnya datang. Karena penerjemah sudah datang, Aryong pun meminta kepada Kicul untuk mencarikan ibunya yang berada di Korea. Kicul pun menyetujui permintaan Aryong tersebut. Sementara itu, kedua anak buahnya Kicul sedang menagih uang keamanan di toko atau di kedai. Saat mereka melihat Aryong dan si penerjemah, mereka pun tiba-tiba kasar saat meminta uang keamanan terhadap penjaga toko tersebut. Hal itu mereka lakukan hanya agar mereka caper terhadap Aryong dan juga si penerjemah. Tiba-tiba geng Chopper pun datang dan terjadi bentrokan terhadap mereka berdua. Tapi karena sedikit mendapat bantuan dari Aryong, akhirnya mereka berdua pun berhasil mengalahkan geng Chopper. Sementara itu, Kicul, Aryong dan kawan-kawannya melakukan dinner bersama. Saat Kicul di kamar mandi karena muntah memakan babi goreng, geng Chopper kembali datang untuk membalaskan dendam atas kejadian kemarin. Tapi aksi balas dendam mereka dihalangi oleh Aryong.
Dan Aryung dengan mudahnya berhasil mengalahkan mereka semua dengan sekejap. Sehingga membuat anak buah Kicul, kita sebut saja si Kurus, tidak percaya dengan apa yang dilihat. Si Kurus pun melaporkan hal ini kepada Kicul, tapi tentu saja Kicul tidak percaya dan menganggap bahwa si Kurus terlalu banyak minum sehingga membuatnya mabuk. Begitu juga dengan anak buah Kicul satu lagi, kita sebut saja si Panjang, dia pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan si Kurus. Sementara itu, bosnya Kicul menelpon Kicul dan mengatakan bahwa Kicul telah memukuli Paroris dan tidak boleh melakukan itu lagi karena sangat berbahaya jika Kicul sampai membuat onar terhadap geng Chopper. Karena geng Chopper merupakan saingan geng bosnya Kicul yang sangat berbahaya. Tentu saja Kicul keheranan karena dia tidak merasa pernah berurusan dengan geng Chopper. Padahal kita tahu sebelumnya bahwa yang menghajar semua geng Chopper adalah si Aryung. Sementara itu, saat si Kicul pergi, dia pun dicegat oleh anggota geng Chopper dan memaksa si Aryung dan si Kicul untuk mengikuti mereka bertemu dengan ketua geng Chopper. Jika si Kicul tidak mau, maka geng Chopper akan membunuh anak buah si Kicul karena ternyata anak buah si Kicul sudah disandra oleh geng Chopper. Mau tidak mau, si Kicul pun akhirnya menyetujui permintaan geng Chopper tersebut. Sementara itu, saat sudah tiba di markas geng Chopper, si Kicul bertemu dengan anak buahnya. Dan si Kurus mengatakan bahwa yang memukuli anggota geng Chopper merupakan si Aryung. Sehingga kali ini, si Kicul pun percaya dengan apa yang dikatakan si Kurus. Sementara itu, si Kicul diminta oleh ketua geng Chopper untuk bergabung kepada geng Chopper. Dan si Kicul pun menolak mentah-mentah tawaran ketua geng Chopper tersebut. Dan sempat terjadi kejadian lucu di mana api menyambar karena kejadian atau kecerobohan yang dilakukan oleh si Kicul. Setelah kejadian yang memalukan itu, si Kicul pun dengan pede mengajak Bewan, ketua geng Chopper. Awalnya si Kicul terdesak dan selalu menerima pukulan dari ketua geng Chopper. Tapi akhirnya si Kicul berhasil mengalahkan ketua geng Chopper setelah menerima sedikit bantuan dari Aryung. Setelah ketua geng Chopper kalah, si Kicul pun dikeroyok oleh seluruh anggota geng Chopper. Tentu saja si Kicul tidak mampu menghadapi keroyokan dari anggota geng Chopper itu karena jumlah mereka sangat banyak dan si Kicul hanya sendirian menghadapi mereka semua. Dan saat si Kicul sudah sangat terdesak, akhirnya Aryung pun turun tangan untuk membantu si Kicul. Dan terlihat si Aryung dengan mudahnya menghabisi semua anggota geng Chopper sehingga membuat si Kicul tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dibantu si penerjemah, si Aryung pun mengatakan kepada geng Chopper untuk tidak mengganggu si Kicul dan temannya lagi. Sementara itu, atas kejadian tadi, si Kicul bersama dua anak buahnya masih shock dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sementara itu, setiba di rumah, si Kicul dan Aryung duduk bersama dan minum bersama. Mereka mencoba berkomunikasi satu sama lain, tapi karena mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain, akhirnya mereka menyudahi pembicaraan mereka. Sementara itu, tibanya si Kicul dan dua anak buahnya di markas. Mereka pun melihat ketua geng Chopper yang sudah babak belur memutuskan untuk menyerah dan tidak akan mengganggu bisnis dari ketua gangster si Kicul lagi. Karena prestasi yang sudah didapatkan si Kicul, akhirnya si Kicul pun ditempatkan di posisi yang teratas, di mana dia sudah menjadi orang yang dipercayai oleh ketua gangster si Kicul. Dan si Kicul pun dijadikan tangan kanan ketua gangsternya tersebut. Sementara itu, si botak yang sudah mengetahui keberadaan Aryung di Korea memutuskan pembunuh untuk membunuh Aryung yang saat ini sedang berada di Korea. Dan saat si pembunuh Bern itu menembak Aryung, tembakannya pun meleset. Aryung yang menyadari keberadaan pembunuh tersebut menyuruh pembunuh tersebut keluar dan menampakkan dirinya. Sementara itu, si Kicul dan yang lainnya menyusul Aryung yang sedang berhadapan dengan si pembunuh tersebut. Karena tak ingin temannya terluka, si Aryung pun menyuruh mereka untuk lari dan si Aryung terkena tembakan di sebelah lengan kanannya. Sementara itu, si Kicul mengira bahwa pembunuh itu adalah orang suruhan Chopper yang ditujukan untuk membunuhnya. Dan dia pun melaporkan kejadian ini kepada bosnya.
Sementara itu, saat tiba di rumah si Kicul menyuruh penerjebak untuk memberikan obat kepada si Aryung karena lengannya terluka akibat terkena tembakan dari pembunuh tersebut. Sementara itu, si Panjang mengatakan kepada si Kicul, bisa saja pembunuh itu disuruh oleh ketua si Kicul sendiri untuk menghabisi si Kicul karena si Kicul sekarang sudah menjadi orang yang paling berpengaruh di gangsternya. Dan bodohnya, si Kicul pun percaya dengan apa yang dikatakan anak buah tersebut. Sementara itu, si penerjebak telah kembali dan mengatakan bahwa rumahnya telah dikepung oleh pembunuh bayaran tersebut. Mereka pun memutuskan kabur dan mereka pun berpencar menjadi dua untuk menghindari pembunuh bayaran tersebut. Dan tentu saja pembunuh bayaran tersebut hanya mengikuti Kicul dan Aryung karena mereka hanya ingin membunuh Aryung seorang. Dan aksi kejar-kejaran layaknya Fast and Furious pun dimulai. Karena si Kicul masih noob dalam mengendarai mobil, si Aryung pun meminta untuk ganti posisi sehingga dia yang ingin menyetir mobil. Tapi karena mereka tidak mengerti satu sama lain, akhirnya terjadilah posisi seperti ini. Posisi yang diidam-idamkan oleh saya dan juga kalian. Dan tentu saja karena posisi seperti itu membuat si Kicul, si bangsat itu merasa ya seperti sedap lah. Dan tibalah mereka di sebuah tangga yang dimana mereka harus menuruni tangga tersebut. Dan terjadilah scan yang ditunggu-tunggu oleh saya dan kalian semua. Wadidaw. Dan akhirnya mereka pun lolos dari pengejaran pembunuh bayaran tersebut. Dan akhirnya si Kicul dengan jiwa sok tayonya menuduh bosnya bahwa dialah yang menyuruh pembunuh bayaran tersebut untuk membunuh si Kicul. Sementara itu, untuk mencari aman, si Kicul dan Aryung pergi ke rumah kampung halamannya orang tua Kicul. Dan tentu saja orang tua Kicul menyangka bahwa Aryung merupakan calon istri Kicul. Yang akhirnya Kicul dan Aryung pun menginap sementara di rumah orang tua Kicul. Sementara itu telah terjadi pertemuan antara ayahnya Aryung bersama dengan ketua Black Dragon atau si botak, di mana ayahnya Aryung dijebak dengan tempat pertemuan mereka diledakkan sehingga membuat ayahnya Aryung harus terkena ledakan itu. Sementara itu ibunya Kicul memberikan kalung kepada Kicul untuk diberikan kepada Aryung. Dan si Kicul sempat menolak karena memang dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Aryung, tapi karena ibunya memaksa, akhirnya si Kicul pun menerimanya. Sementara itu, ayahnya Kicul mencoba berkomunikasi dengan Aryung menggunakan tulisan, di mana dia menanyakan apakah dia suka kepada anaknya, dan si Aryung pun menjawab bahwa aku masih memikirkannya. Jadi ya kita tahu ya bahwa kedua orang tua Kicul ini sangat berharap kepada anaknya agar bisa mendapatkan si Aryung. Dan setelah menginap, si Kicul dan Aryung pun kembali untuk menemui teman-temannya. Sementara itu, saat si Aryung asik menelpon, dia pun melihat pembunuh bayaran tersebut, dan si Aryung pun mengikuti pembunuh bayaran tersebut sendirian. Dan akhirnya, si Aryung pun berduel dengan ketiga pembunuh bayaran tersebut. Dari sini terungkaplah bahwa yang membunuh ketua Black Dragon bukanlah si Aryung, melainkan si wanita pembunuh bayaran tersebut. Di mana wanita ini merupakan surat si botak agar dia dapat membunuh ketua Black Dragon agar dia menjadi ketua Black Dragon yang baru. Dan agar rencananya berjalan sempurna, dia pun menuduh Aryung melakukannya dan berusaha membunuh Aryung agar semua kejahatannya tertutupi.
Sementara itu, teman-teman Aryung yang sudah tiba melihat bahwa pembunuh wanita itu telah berhasil dikalahkan oleh Aryung dan dia pun tewas terkena tusukan di perutnya. Sementara itu, ibunya Aryung telah berhasil dilacak dan ditemukan tempat tinggalnya. Si Aryung pun berkeinginan untuk menemui ibunya, tapi karena dia sudah melihat bahwa ibunya telah bahagia bersama dengan keluarganya yang baru, akhirnya si Aryung pun tidak jadi menemuinya. Dia pun pergi sambil menangis dan dia pun meninggalkan tempat itu. Sementara itu, setelah mendengar kabar bahwa ayahnya Aryung sakit karena terkena ledakan, Aryung pun memutuskan untuk kembali ke Cina. Sebelum Aryung pergi, si Kicul sempat mengungkapkan perasaannya kepada Aryung, tapi karena perkataannya yang panjang dan bertele-tele, si Aryung pun memutuskan pergi meninggalkannya. Sementara itu, Aryung sudah tiba dari Korea, melihat ayahnya sudah terbaring lemas tak berdaya, dan saat si Aryung memegang tangan ayahnya pun mengembuskan nafas terakhir di depan Aryung, yang tentu saja membuat Aryung sangat sedih atas meninggalnya ayahnya tersebut. Sementara itu, si Kicul menyusul Aryung yang sudah berada di Cina untuk memberikan foto ibunya tertinggal. Si Aryung pun segera memberi ciuman kepada Kicul dan langsung pergi meninggalkannya. Tanpa pengetahuan si Kicul dan yang lainnya, si Aryung pergi untuk membalaskan dendamnya kepada si botak yang telah membunuh ayahnya si Aryung. Dimana saat itu si botak sedang datang ke pernikahan anak buahnya dan si Aryung melamar menjadi mempelai wanita anak buahnya. Dan saat anak buahnya melakukan sumpah setia, si Aryung langsung dengan sikapnya menebas dada si botak dan berhasil melukai si botak. Si botak pun kabur dari tempat itu. Saat terjadi kerusuhan, si Kicul dan yang lainnya datang dan membantu si Aryung. Sementara itu, si Aryung sedang melakukan pengajaran si botak karena si botak berhasil kabur. Si Aryung dengan mudahnya berhasil mengalahkan semua anak buah si botak yang saat itu mengawalnya. Dan si Aryung pun berhasil mengejar si botak dan terjadilah duel di antara mereka. Tapi karena bermain curang, si botak pun berhasil menembak kaki si Aryung. Dan saat ingin menghabisi si Aryung, si Kicul datang tepat waktu dengan menghalangi si botak. Tapi naasnya si Kicul malah menjadi sasaran tembak si botak yang mengakibatkan si Kicul jatuh dari lantai atas ke bawah. Sementara itu, si Aryung berhasil memanfaatkan celah terbuka dan berhasil membunuh si botak. Sementara itu, si Kicul berhasil selamat karena dia tepat jatuh di atas motor kor diesel yang saat itu sedang melintas. Aryung pun akhirnya menggantikan posisi ayahnya sebagai ketua geng dan si Kicul pun memutuskan untuk pergi kembali ke Korea. Tapi saat hendak pergi ke Korea, si Kicul pun dihalangi oleh anak buahnya si Aryung. Dan tibalah si Aryung di tempat itu dan si Aryung mengatakan bahwa dirinya ingin dilamar oleh si Kicul. Dan tentu saja si Kicul pun menyetujui itu dan mereka pun akhirnya berpelukan. Dan film pun tamat.